Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 16. Frustrasi. Rumah lelang memiliki proses peninjauan yang sangat ketat, khususnya mengenai barang yang mereka jual. Kalau tidak palsu dan replika akan berhasil melewati dan reputasi rumah lelang akan menderita kerugian. Bagi rumah lelang, reputasi adalah segalanya. Seorang pria paruh baya menyapa Lin Min, untuk lebih tepatnya, menghalanginya, dan bertanya. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Lin Ming mengenakan jubah yang bersih dan segar dan dia tampak seperti yang lainnya lakukan warga negara. Namun tinggi badannya lebih pendek dari pria dewasa beberapa inci. Selain itu, suaranya belum sepenuhnya matang, jadi tidak mungkin untuk menutupi fakta bahwa dia adalah anak laki-laki yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Karena itu Lin Ming hanya mengatakan dengan suaranya sendiri, "Suara, aku di sini untuk penilaian rune prasasti." Oh, pria paruh baya menatap Lin Ming agak curiga. Bisakah saya melihat tulisan Anda? Sebenarnya, perilaku pria ini sudah sangat sopan. Seorang anak berusia 15-16 tahun yang datang ke rumah lelang untuk menilai beberapa prasasti sudah aneh. Harga sering naik menjadi lebih dari 1000 tael emas. Kebanyakan orang akan memiliki kecurigaan yang kuat bahwa ini adalah lelucon yang praktis. Setelah Lin Ming mengeluarkan kertas simbol, pria paruh baya itu mengerutkan kening ketika ia melihat kualitas buruk dari itu. Ini adalah kertas simbol paling dasar dan murah yang tersedia di pasar dengan 1 atau 2 tael emas untuk selusin. Meskipun biaya kertas simbol tidak mempengaruhi kualitas prasasti, itu masih merupakan tanda status master prasasti. Secara alami mereka tidak akan pernah menggunakan kertas simbol semacam ini. Mereka biasanya menggunakan kertas simbol berkualitas tinggi yang harganya masing-masing beberapa tael emas, untuk memamerkan hasil tulisan mereka. Namun ada energi redup yang dipancarkan dari kertas simbol dan pria paruh baya itu mampu menentukan bahwa ini adalah produk yang lengkap dan nyata, bukan lelucon praktis. Dia memandang Lin Ming dan bertanya, apakah Anda memiliki semacam sertifikat yang menyatakan master prasasti yang menciptakan ini? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah, datang dengan saya. Petik 2. Pria paruh baya itu membawa Lin Ming melewati lorong ke ruang penilaian di belakang rumah lelang. Pria di ruang penilaian mengenakan pakaian hitam tak bergaris, dan terlihat seperti kakek yang keras berusia 50-an atau 60-an. Lin Ming juga mencatat tanda di depan pria yang menulis penilai lanjutan. Pria berjubah hitam mengambil kertas simbol ini di tangan dan mencatat bahwa tulisan itu diletakkan di atas kertas yang lebih rendah, tetapi ia tidak melakukannya. T mengungkapkan ekspresi yang menunjukkan dia jijik atau skeptis. Sebagai gantinya, ia mempertahankan sikap tenang dan diam-diam mengenakan sepasang sarung tangan putih dan menginvestasikan perhatian penuhnya pada penilaian yang tulus dan praktis dari pekerjaan itu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang profesional sejati. Namun penilai baru saja mulai ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit lebih serius, dan menatap Lin Ming. Jika aku tidak salah, orang yang membuat simbol prasasti ini, kekuatannya tidak boleh melebihi tingkat ketiga dari tahap transformasi tubuh. Simbol prasasti akan selalu membawa sedikit petunjuk dari pembuatnya, kekuatan jiwa. Itu mungkin bagi penilai untuk menilai tingkat budidaya seni bela diri pencipta melalui jejak ini. Sejak Lin Ming menciptakan kertas prasasti, jejak kekuatan jiwa secara alami akan lemah. Tetapi karena ia berlatih formula primal chaos yang sebenarnya, kekuatan jiwa jauh lebih tebal daripada rata-rata seniman bela diri. Jika penilai tahu bahwa prasasti itu dibuat oleh anak laki-laki belaka pada tingkat pertama dari tahap transformasi tubuh, dagunya pasti akan jatuh ke tanah. Lin Ming tahu bahwa tidak ada cara untuk menyangkal ini, jadi dia mengangguk. Satu-satunya pria yang terhirup dengan tajam, dan kemudian menghela nafas, tidak ada bakat di dalam generasi muda. Budidaya transformasi tubuh tingkat ketiga kecil yang sepele dapat menggambar simbol prasasti. Ini mengejutkan. Biasanya, para master prasasti cenderung berasal dari generasi yang lebih tua, dan sebagian besar berada di atas batas penempaan tulang. Banyak yang bahkan menerobos batas kondensasi nadi dan beberapa bahkan pada batas praselestial. Mungkin transformasi tubuh tingkat ketiga ini hanyalah prasasti magang guru, dan kebetulan beruntung dan membuat prasasti yang berhasil. Namun bocah ini membawa 4 prasasti yang sama, yang benar-benar menakjubkan. Lin Ming mendengar pujian lelaki tua itu dan berpikir bahwa segalanya berjalan baik, tetapi ia tidak berharap lelaki tua itu berubah pikiran. Ini adalah simbol prasasti yang lengkap dan nyata, tetapi penciptanya hanya magang, oleh karena itu kami tidak dapat mengidentifikasi peningkatan kekuatan yang akan diberikan atau integritas prasasti. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa magang pada umumnya terbatas dalam jumlah dan kualitas, dan sangat sulit untuk menyelesaikan banyak sekali desain tulisan yang rumit. Bahkan jika simbol meningkatkan kekuatan sebesar 10%, jika tidak dapat ditempatkan pada peralatan superior, maka kita tidak dapat melelang ini karena produk yang gagal akan merusak reputasi rumah lelang. Petik 2. Prasasti hanya digunakan pada peralatan superior, karena hanya peralatan superior yang kokoh dan cukup kuat yang memusatkan kekuatan jiwa dan energi seniman bela diri dalam pertempuran.
Karena prasasti itu memodifikasi kekuatan jiwa, itu perlu setidaknya tingkat itu. Oleh karena itu, barang dengan kualitas terendah tempat seseorang akan membuat prasasti adalah setidaknya beberapa ribu tael emas. Peralatan ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh kebanyakan orang. Bahkan junior dari keluarga aristokrat harus berkultivasi sampai setidaknya tingkat otot atau tulang yang berubah untuk bahkan dianggap memiliki senjata kualitas tinggi. Misalnya, Wang Yigao memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi karena budidayanya rendah, meskipun dia telah menggunakan pedang biru halus, itu tidak berarti itu adalah harta karun. Pedang biru itu hanya 200 tael emas. Berapa kali kamu dapat mengukir sebuah senjata terbatas? Pada dasarnya, itu hanya satu kali. Setelah prasasti, yang lain tidak bisa ditempatkan. Berpikir tentang itu, siapa yang akan menghabiskan beberapa ribu tael emas untuk senjata, hanya untuk menempatkan padanya prasasti yang meragukan? Oleh karena itu pasar prasasti untuk peserta magang tidak ada. Lin Ming mengharapkan hasil ini dan berkata, saya hanya perlu melelang 3, yang terakhir dapat Anda gunakan untuk eksperimen. Setelah prasasti dibuat, terlalu sulit untuk menguji hasilnya. Bahkan sang pencipta hanya dapat memperkirakan nilai efektivitasnya. Ketika seorang seniman bela diri membeli sebuah prasasti, ia pada dasarnya berjudi atas keberuntungannya, sehingga para master prasasti tingkat tinggi diterima dengan baik karena mereka memiliki reputasi untuk menjamin efektivitas dari produk mereka. Sangat sedikit orang yang akan membeli prasasti master yang tidak dikenal, apalagi magang. Itu hanya berjudi dengan uang berharga mereka sendiri. Si penilai berkata, tentu saja. Namun, percobaan perlu dilakukan dengan peralatan Anda sendiri. Petik 2. Lin Ming tiba-tiba terdiam senjata senilai beberapa ribu tael emas. Dia mengira mustahil bagi rumah lelang untuk dengan santai memasang senjata senilai beberapa ribu tael emas untuk diuji sebagai percobaan. Jika Lin Ming adalah master tulisan maka segalanya mungkin akan berbeda, karena para master memiliki reputasi dan tidak perlu diuji prasasti mereka. Selain itu, rumah lelang akan senang berteman baik dengan sosok seperti itu dan bahkan menyediakan senjata mereka sendiri. Pada saat Lin Ming bernilai tertinggi, ia hanya memiliki 800 tael emas. Di mana dia mendapatkan senjata yang bernilai beberapa ribu tael emas untuk mengukir prasasti. Dia tidak repot-repot berdebat atau mengatakan hal lain. Dia bisa mengatakan bahwa tidak mungkin peralatan mereka akan menderita kerugian, tetapi tidak ada alasan untuk mempercayainya, karena kekuatan jiwa pada prasasti benar-benar terlalu lemah. Jadi Lin Ming mengambil 4 makalah simbolnya dan berbalik untuk meninggalkan rumah lelang resmi Sky Fortune. Maaf, tapi kami membutuhkan bukti yang disediakan asosiasi prasasti, atau notaris yang ditandatangani diberikan kepada master prasasti. Di kota langit keberuntungan pameran dagang, pedagang langsung menolak Lin Ming setelah melihat usianya. Ini adalah penolakan yang sopan. Setelah itu Lin Ming pergi ke beberapa toko pribadi dan sikap orang-orang ini bahkan lebih buruk. Dia mencoba paviliun transaksi perdagangan prasasti yang berada di bawah yurisdiksi asosiasi perdagangan. Toko itu mewah dan mewah dengan 6 lantai, masing-masing dipenuhi dengan perusahaan kelas tinggi dan membualkan suasana penyempurnaan. Semuanya mahal, tidak ada yang murah, barang berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu tael emas. Bahkan pemilik toko tidak perlu sombong. Jika tuan muda kaya datang, maka mereka akan sopan dan menawarkan teh, kata-kata baik, dan bootlicking yang tidak pernah berakhir. Tetapi untuk wiraniaga miskin, mereka tidak menerima apa-apa selain sepatu bot lurus ke belakang. Beberapa bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dan hanya melambaikan tangan padanya dengan tidak sabar. Hei kamu, ini bukan tempat di mana seorang anak kecil harus datang ke, oh, hei pelanggan, apa yang kamu butuhkan? Ayo lihat, haha, nak, jangan coba-coba menggodaku di sini, aku sudah tertawa hari ini. Ini hanya kertas toilet, dan Anda menggambar api kecil di kertas toilet ini. Apakah Anda pikir itu adalah prasasti? Haha, Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 17. Lan Yunyu. Dalam rentang lebih besar dari. Saat dia kembali ke paviliun kejelasan besar, Lin Ming menghela nafas. Dia tidak berharap bahwa menjual beberapa prasasti akan sangat sulit. Namun ini hanya sedikit kemunduran. Ejekan dan cemoohan yang meremehkan tidak berpengaruh pada Lin Ming, yang rasa sakit dan menderita dari menumbuhkan seni bela diri telah melebihi rasa sakit psikologis yang akan ia alami beberapa kali. Bahkan jika itu Zhu Yan mengejeknya tentang Lan Yunyu, latar belakang keluarganya yang miskin, kultivasinya yang lebih rendah, tidak ada yang bisa mempengaruhi jantung seni bela diri Lin Ming. Dia meletakkan kertas simbol dan mulai berlatih, True Primal Chaos Formula. Meskipun dia telah mempraktikkan teknik-teknik prasasti setiap hari bulan ini, dia masih berhasil mengulur waktu untuk mempraktikkan True Primal Chaos Formula. Sekarang, dengan kerja kerasnya, True Primal Chaos Formula telah menyelesaikan keseluruhan level pertama, budidaya seni bela dirinya sendiri juga berada di puncak tingkat pertama transformasi tubuh. Dengan kekuatan 9 batu dan kepalan yang dapat menghancurkan kayu besi, ini adalah bukti bahwa dia berada di puncak tubuh transformasi tingkat pertama, latihan kekuatan.
9 batu setara dengan 900 jins. Ini adalah puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Tetapi kenyataannya adalah kekuatan sekarang Lin Ming tidak kurang dari 1000 jins. Ini disebabkan oleh pengaruh yang dimiliki oleh meridian kebodohan memerangi kebajikan pada pelatihannya, dan tidak hanya itu tetapi kekuatannya meningkat setiap hari. Namun, Lin Ming sebenarnya masih terjebak di tingkat pertama transformasi tubuh. Setelah ia mengedarkan kekuatan jiwanya dengan formula primal chaos sejati, Lin Ming mulai fokus pada pemahamannya tentang tulang. Waktu deboningnya sendiri telah mencapai tingkat kemahiran dan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan binatang buas tingkat 2 tidak cukup untuk memenuhi permintaan latihannya. Sayangnya, bahkan di paviliun kejelasan besar, binatang buas tingkat 3 sangat jarang. Lin Ming ingin berlatih pada binatang langka ini tetapi tidak mampu. Jadi dia memikirkan sebuah ide, dan mulai menggunakan flatback dari pisau untuk melemahkan. Biasanya, seseorang yang memperdebatkan siapa yang akan menggunakan pisau paling tajam, atau bahkan kapak atau benda tajam lainnya instrumen. Mendebit juga sering memakan waktu 1 hari penuh untuk menyelesaikan binatang buas tingkat kedua. Tapi Lin Ming benar-benar menggunakan bagian belakang pisau yang sangat tebal untuk melakukan debu. Sangat sulit dan tidak mungkin, pisaunya terasa seperti sedang memotong batu yang keras, dan setiap inci membutuhkan tingkat tenaga dan usaha yang ekstrim. Ini memaksa Lin Ming terus-menerus melelahkan kemampuan fisiknya sampai batas sambil merasakan keterampilan. Sebelumnya, butuh lebih banyak waktu untuk makan semangkuk nasi daripada meniduri binatang buas tingkat kedua sepenuhnya, tapi sekarang 2 jam masih belum cukup waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan setelah dia melakukannya, dia basah kuyup. Untungnya hasilnya masih bagus dan dia memotong potongan daging dengan rapi seperti sebelumnya. Jika Great Clarity Pavilion tahu bahwa Lin Ming sedang menyelesaikan deboning binatang buas tingkat kedua ini hanya dengan bagian belakang pisau, mereka tidak hanya akan memeriksa Lin Ming ke rumah sakit terdekat, tetapi juga akan memeriksa diri mereka sendiri. Setelah malam latihan, Lin Ming lelah sampai ke tulang-tulangnya. Dia benar-benar lupa tentang hal-hal prasasti dan langsung tertidur. Setelah istirahat dalam semalam, Lin Ming terbangun sebelum fajar dan menuju ke tempat rahasianya di pegunungan Zhou untuk berlatih seni bela diri. Dengan serangan demi serangan, matahari mulai naik ke langit. Pada saat ini, seorang anak laki-laki mendekat dari rawa. Dia adalah anak laki-laki tinggi, sehat, berpakaian putih. Saudara Lin, mengapa Anda bertanya kepada saya kemarin di mana untuk menjual simbol prasasti? Apakah Anda benar-benar selesai membuat ukiran? Bocah ini tepatnya Lin Xiaodong. Kemarin sekitar waktu ini, Lin Ming telah memintanya dan dia telah menjawab tanpa berpikir. Tapi setelah memikirkannya lebih dan lebih, dia menyadari bahwa Lin Ming seharusnya tidak dapat membuat prasasti. Meskipun Lin Xiaodong tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prasasti, dia masih tahu tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membuat simbol tulisan lengkap. Kemungkinan besar itu adalah produk yang jelek atau setengah jadi, dan jika dia membawa sesuatu seperti itu ke pameran dagang untuk dijual, maka para pedagang kemungkinan akan membuatnya dipukuli karena menjadi penipu. Lin Ming tersenyum dan mengangguk, aku sudah selesai. Hati Lin Xiaodong menegang, kau membawa mereka untuk menjual. Tapi saya tidak menjual apapun. Petik 2. Diharapkan dia tidak menjual apapun, pedagang ini tidak bodoh. Lin Xiaodong menaksir temannya dengan sedikit khawatir. Mata anak anjingnya dipenuhi dengan kecemasan saat dia bertanya, Kakak Lin, kamu tidak memukuli kan? Lin Ming tertegun diam. Adik laki-lakinya ini benar-benar memiliki imajinasi yang liar. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu temannya. Aku benar-benar menyelesaikan simbol prasasti, dan aku bukan penipu kedua, mengapa aku dihajar habis-habisan. Saat dia mengatakan ini dia mengeluarkan 4 kertas simbol yang telah dia kerjakan selama sebulan terakhir dan menunjukkannya kepada Lin Xiaodong. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Namun, begitu Lin Xiaodong melihat 4 kertas simbol ini, wajahnya langsung menegang karena ngeri. Penampilan makalah simbol ini benar-benar mengerikan juga lihat. Dia menduga bahwa prasasti Lin Ming mungkin peringkat kedua, atau bahkan cacat, tapi ini terlalu banyak. Kertas itu tebal kuning, itu hanya memiliki penampilan kertas toilet yang digunakan terlalu banyak. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Lin Xiaodong telah melihat beberapa makalah simbol oleh master prasasti sebelumnya dan mereka selalu berwarna cerah, spray berwarna cerah. Lin Xiaodong tampak seperti makan bubur manja. Dia tersenyum kering. Oh saudaraku yang manis. Dia tidak memiliki keberanian untuk mempermalukan Lin Ming, yang mungkin menderita. Dia hanya bisa memikirkan beberapa ratus tile material yang telah menjadi kertas toilet bekas. Jantung Lin Xiaodong dalam rasa sakit langsung. Ini benar-benar buang-buang uang. Lin Ming memperhatikan ekspresi Lin Xiaodong telah berubah, dan dia bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Dia hanya menyimpan kertas simbol. Hanya saja tidak ada cara dia bisa menjelaskan hal ini secara memadai kepada Lin Xiaodong dengan cara yang dia mengerti. Saudara Lin, saya harus mengatakan dengan bakat dan usaha Anda akan menembus kondensasi denyut nadi periode cepat atau lambat.
Mengapa repot-repot dengan ini? Lin Xiaodong memutuskan untuk mencoba pendekatan wortel untuk membujuk teman baiknya. Tongkat itu jelas tidak berhasil. Lin Ming tersenyum dan tetap diam. Lin Xiaodong tidak salah. Bahkan jika dia tidak repot dengan prasasti, itu hanya masalah waktu sampai dia mencapai fase kondensasi nadi. Bahkan fase Hautian atau bahkan fase Xiantian dongeng tidak akan terlalu sulit. Tetapi mengolah jalur bela diri adalah perjuangan sehari-hari, dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia tidak meningkatkan kultivasinya secepat yang dia bisa ketika dia masih muda, itu hanya akan menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia. Jika dia tidak menggunakan obat-obatan khusus atau benda-benda magis dan hanya mengandalkan usaha kerasnya sendiri, bahkan jika ia memiliki fondasi yang kuat, itu masih akan memakan banyak waktu. Waktu yang Lin Ming tidak mampu habiskan. Karena itu ia perlu menghasilkan uang menggunakan teknik prasasti dan mengambil sebanyak mungkin pintasan. Dia berkata, Xiaodong, Anda kembalilah dulu, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Petik 2. Masalah. Brother Lin, Anda tidak berpikir untuk menjual makalah simbol ini, kan? Petik 2. Lin Ming tertawa dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu khawatir tentang itu, saya sudah tahu bagaimana keadaannya. Saat dia mengatakan ini, Lin Ming sudah melewati beberapa puluh meter ke kejauhan. Lin Xiaodong melihat Lin Ming menghilang dan hanya bisa mengutuk punggungnya. Dia tahu Lin Ming telah memutuskan jalurnya dan dia tidak bisa mengubahnya. Saudaraku, oh saudaraku, harap berhati-hati. Meskipun Lin Ming benar-benar memiliki kemauan dan aspirasi yang kuat, beberapa hal bahkan berada di luar kendali langit. Meskipun ada banyak toko di Sky Fortune City, jumlah yang memiliki kualifikasi untuk menjual simbol prasasti tidak banyak. Termasuk rumah lelang dan pameran dagang, semuanya jumlahnya kurang dari 30. Di dalamnya, Lin Ming sudah mengunjungi sebagian besar dari mereka, dan tanpa dan pengecualian telah ditolak dari mereka semua. Hanya saja dia hanya magang. Kadang-kadang seorang magang akan beruntung dan menciptakan produk yang lengkap, tetapi tidak ada yang mau menyia-nyiakan senjata berharga mereka pada produk yang meragukan seperti itu. Lin Ming agak kecewa dengan kemunduran ini, tetapi tidak mempengaruhinya. Dalam benaknya dia tahu bahwa dia hanya perlu waktu lebih lama dan dia akan melihat buah dari kerja kerasnya. Kamu ingin menjual prasasti ini pada kami dengan kiriman. Apakah Anda bercanda anak kecil? Anda masih sangat muda namun Anda ingin melakukan sesuatu yang tidak jujur. Ini tidak bisa dijual. Pergi dan jangan tunda saya dalam melakukan bisnis. Anda menghalangi jalannya. Petik 2. Pemilik toko 100 Treasure Hall dengan tidak sabar melambaikan tangan padanya. Sikap pemilik toko pribadi selalu lebih buruk daripada rumah lelang yang lebih profesional. Lin Ming tidak terlalu mengambil hati ini, tetapi ketika dia berbalik dia melihat wajah yang akrab. Itu adalah wajah yang sangat cantik, tapi dia juga enggan melihatnya. Tidak terlalu jauh darinya adalah dua gadis yang mengenakan gaun kuning muda. Salah satunya adalah orang yang telah melewatkan pertemuan yang dijanjikan beberapa bulan yang lalu, dan telah menemani Zhu Yan untuk pergi ke rumah bela diri 7 mendalam, Lan Yunyu. Lan Yunyu juga baru saja tiba, dan dia menatap ke bawah pada 4 kertas simbol ceroboh di tangan Lin Ming, dan memikirkan kata-kata yang penjaga toko dan baru saja katakan. Kulitnya yang berembun berubah. Lan Yunyu belum pernah melihat kertas simbol prasasti sebelumnya, tetapi bahkan jika dia memilikinya dia tidak akan menghubungkan benda-benda dongeng itu dengan kertas kasar di tangan Lin Ming. Dia menduga Lin Ming menjual kembali barang-barang, beberapa barang tidak membutuhkan biaya banyak, dan mereka akan mencoba membeli barang-barang seperti itu dan menjualnya di pasar yang lebih umum, pasar kelas bawah untuk perbedaan harga. Pekerjaan semacam ini memiliki keuntungan rendah, dan di atas semua itu bukan pekerjaan yang bisa membuat orang berpikiran keras. Juga, keluarga Lin Ming tidak kaya, dan ia harus mendukung biaya budidaya seni bela diri bersama dengan biaya harian untuk hidup. Dia pasti kekurangan uang baru-baru ini, dan karena itu mencoba apapun yang dia bisa. Dengan pemikiran itu di sana, Lan Yunyu menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu dalam situasi ini. Dia merasa seolah-olah apapun yang dia katakan mungkin melukai martabat Lin Ming, tetapi dia juga tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak tampak seperti dia. Selamat datang dari masa lalu hingga sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Nona muda ini, barang apa yang ingin kamu beli? Kemarin kamu membeli pedang, apakah itu mudah digunakan? Oh ya, dan bagaimana dengan tuan muda yang menemani Anda kemarin, apakah Anda datang bersama? Saya tidak melihatnya. Petik 2. Jelaslah bahwa pemilik toko muda menyebutkan tuan merujuk pada Zhu Yan. Melihat senyum di wajah penjaga toko, Lin Ming juga tahu bahwa terakhir kali Zhu Yan datang ke sini bersama Lan Yunyu, pemilik toko membuat uang. Lan Yunyu tidak berpikir bahwa pemilik toko akan menyebutkan Zhu Yan saat ini, yang hanya membuat situasi semakin canggung dan tegang. Dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun dengan Zhu Yan, tetapi dia memegang kata-kata di ujung lidahnya. Wajahnya memucat dan dia menguatkan diri. Dia bukan gadis kecil lagi, dan dia harus jelas tentang hal-hal ini.
Cepat atau lambat dia akan menikah dengan keluarga Zhu, dan meskipun dia tidak suka Zhu Yan, tetapi untuk tujuannya, dia telah menyerah pada takdirnya dan telah memilih jalan pengkhianatan. Setelah sedikit lagi tegang canggung, Lan Yunyu bertanya dengan suara rendah, "Sudah beberapa saat, apakah Anda baik-baik saja?" "Baiklah," jawab Lin Ming dengan tenang. Apa yang ada di masa lalu adalah di masa lalu, dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini. "Baiklah, jika Anda benar-benar baik-baik saja, lalu bagaimana Anda bisa berada di sana?" Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun menderita sakit kultivasi, sementara juga harus khawatir tentang penghidupannya sendiri, dan mengalami cemoohan orang lain. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Penampilannya seperti ini, dia hanya bisa mendesak, "Kamu tidak berpikir untuk kembali." "Balik, kembali kemana? Haha, apakah Anda mengatakan kepada saya untuk menyerah pada seni bela diri?" Petik 2. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa menumbuhkan seni bela diri berbahaya bagi tubuh. Jika Anda tidak punya cukup uang untuk membeli obat, maka mudah menderita cacat permanen. Lan Yunyu menghela napas, dan tatapannya jatuh pada kertas simbol di tangan Lin Ming. "Uang yang Anda hasilkan dari penjualan kembali beberapa barang kecil tidak cukup untuk mendukung kebutuhan budidaya seni bela diri. Saya tidak berpikir bahwa Anda telah menderita dari apapun. Saya tahu bahwa Anda tidak mau mendengarkan, tetapi saya tidak ingin berpikir bahwa di kemudian hari satu-satunya hal yang akan Anda lakukan adalah berbaring di tempat tidur." Petik 2. Mendengar kata-kata tulusnya, Lin Ming tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas sarannya, tetapi saya tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk pada gambar nyala api yang indah di atas kertas simbol dan berkata, "Jalan seniman bela diri itu seperti nyala api ini. Berlatih seni bela diri hanya akan menyebabkan rasa sakit. Bahayanya tidak terhitung dan jalan dipenuhi dengan rintangan. Setiap orang yang berjalan pada akhirnya akan berubah menjadi abu, tetapi seniman bela diri yang sejati akan terlahir kembali dari abu ini. Bahkan jika saya hanya ngengat kecil dan lemah, saya akan berjalan ke dalam api tanpa ragu-ragu. Aku akan bertarung dengan takdirku untuk kesempatan satu dalam sejuta bahwa aku akan mengalami samsara sendiri dan terlahir kembali menjadi phoenix yang menyala. Dan bahkan sekarang, saya bukan lagi ngengat." Lin Ming mengucapkan kata-kata itu dengan senyum tipis. Dia menyingkirkan kertas simbolnya dan diam-diam pergi, hanya menyisakan siluetnya yang kesepian, tetapi bangga. Lin Ming meninggalkan Hundred Treasures Hall seperti ngengat ke cahaya. Ini adalah jantungnya seni bela diri. Ini adalah daunnya. Dia akan bertahan sampai hari dia mencapai nirwana. Dia tidak akan beristirahat sampai hari itu bahwa dia akan terbang ke langit. Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 18. Dijual. Perhentian terakhir Lin Ming adalah rumah lelang Red Maple. Lin Ming tidak memiliki ide kesuksesan, dan seperti yang ia pikirkan, juru lelang rumah lelang yang cantik telah keluar sendiri untuk menolaknya. Namun wanita cantik ini merasa bahwa Lin Ming telah diperlakukan sedikit tidak adil, jadi dia memberinya dua saran. Pertama, ia harus mencoba asosiasi prasasti. Mungkin mereka akan tertarik untuk membeli kertas simbolnya untuk koleksi atau keperluan edukatif. Biasanya simbol prasasti tingkat magang relatif jarang karena rasio keberhasilan yang rendah, tetapi Lin Ming memiliki 4, jadi itu lebih dari itu. Kedua, dia bisa mencoba menuju alun-alun kota dan menjajakan barang-barangnya di sana. Lin Ming belum pergi ke asosiasi prasasti sebelumnya. Dia tidak memiliki kredensial master prasasti asli, dan bahkan master prasasti tingkat atas tidak akan dapat melihat misteri di balik prasasti Lin Ming. Perbedaan antara teknik tulisan Sky Fortune Kingdom dan teknik Realm of the Gods terlalu besar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Ming adalah pergi ke pusat alun-alun kota, dan berharap untuk menjual simbolnya, makalah di sana. Sayangnya, tidak mungkin untuk mendapatkan harga yang layak. Meskipun alun-alun kota adalah pusat perdagangan tingkat yang lebih rendah, tetap saja merupakan bangunan resmi yang didukung oleh pemerintah. Di sini ada berbagai barang yang bisa dijual berdasarkan komisi. Pusat perdagangan akan menerima 5%, tetapi reputasi pusat itu terkenal, dan tidak ada rasa takut ditipu, sehingga banyak orang memilih untuk melakukan itu. Batas kualitas untuk masuk pusat perdagangan rendah, selama itu asli dan bukan tiruan, maka barang apapun bisa dijual dengan harga pantas. Simbol tulisan Lin Ming secara alami adalah masalah nyata, ini tidak ada yang bisa menyangkal, tapi itu hanya pekerjaan magang sehingga nilainya rendah. Setelah penilai pusat perdagangan memeriksa barang-barangnya, pria gemuk itu menawarinya harga awal dari 100 tael emas. Mendengar nomor ini, Lin Ming hanya bisa terpana diam. "Adikmu, apa ini?" Bahan untuk prasasti itu harganya 7-800 tael emas, dan pusat perdagangan menawarkan 100 tael emas untuk satu prasasti. Jika dia menjualnya dengan 100 tael emas, Lin Ming hanya akan menerima 400 tael emas. "Jadi, apakah Anda ingin menjual atau tidak?" Lin Ming mengepalkan giginya. "Ya, saya akan menjual. Saya akan menjual 2." Petik 2. Lin Ming baru-baru ini menghabiskan semua uangnya.
Jika bukan karena gaji yang besar dan kondisi yang baik dari paviliun kejelasan besar, dia akan kelaparan di jalanan. Bahkan jika itu menjual rugi, dia bisa menerima penjualan dua. Adapun dua lainnya dia hanya akan menunggu sebentar. Hatinya tidak mau menjual dua emas terakhir masing-masing seharga 100 tael. Tinggalkan alamatmu, kata si penilai gemuk. Pusat perdagangan bertanggung jawab untuk penjualan barang komisi saja. Hanya ketika orang telah membeli barang maka mereka akan dibayar. Untuk Lin Ming, dua simbol prasasti ini juga tidak memiliki kepastian untuk menjual. Sewa rendah adalah 1 tael emas, sewa sedang adalah 3 tael emas, dan sewa tinggi adalah 5 tael emas untuk sewa 1 bulan. Jika setelah jangka waktu tersebut, barang tersebut tidak dapat dijual, barang itu hilang dan uangnya tidak dikembalikan. Kata penilai gemuk, bahkan ini membutuhkan uang, keberuntungannya benar-benar anjing. Dia menoleh dan memikirkannya. Sewa tinggi jelas yang terbaik, diikuti oleh sewa menengah. Sewa rendah mungkin adalah sudut teduh di mana tidak ada yang akan melihat barang-barangnya. Lin Ming mengambil 5 tael emas dari sakunya, dan menamparkan 3 tael emas pada kaleng. Aku akan mengambil media sewa. Memikirkan hal-hal penting akan terjadi pada ini. Prasasti itu tidak diragukan lagi tidak lebih buruk daripada master, tetapi sekarang hanya dijual seharga 100 tael emas, dan dia juga harus membayar pajak 5% bersama dengan biaya sewa. Dan itu juga tergantung pada apakah seseorang membeli barang-barangnya. Lin Ming menghela nafas. Sangat sulit untuk tidak diketahui. Dia meletakkan kedua emas tael itu kembali ke sakunya dan memaksakan senyum. Apalagi membeli obat-obatan langka untuk menumbuhkan seni bela diri, dia akan beruntung jika ada cukup makanan untuk diletakkan di atas meja. Tanpa obat-obatan dan tanpa bahan lain, Lin Ming merasa tidak enak bertanya saudaranya yang baik Lin Xiaodong meminjam uang. Oleh karena itu ia tinggal di pegunungan Zhou dan mempraktikkan formula kekacauan primal sejati. Hari-hari berlalu satu persatu seperti ini. Sudah 7 hari berlalu. Pusat perdagangan City Square selalu menjadi tempat yang ramai. Beberapa orang dengan penilaian yang baik akan datang ke sini dan melihat-lihat barang-barang langka yang salah tempat dengan harga lebih murah. Perasaan yang menyenangkan untuk menemukan harta karun yang tersembunyi. Namun orang-orang ini biasanya tidak melihat ramuan obat atau simbol tulisan. Itu terlalu sulit untuk melihat kualitas mereka, jadi mereka sering melewatkan barang-barang ini. Karena ini ratusan dan ribuan pelanggan telah datang, tetapi simbol tulisan Lin Ming dengan tenang tetap di rak karena tidak ada yang meminta itu. Tapi hari ini, seorang lelaki jangkung, berotot dengan tubuh bagian atas besar datang ke pusat perdagangan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan otot tebal dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dia hanyalah pria yang mengintimidasi. Dia membawa pedang 4 kaki panjang di punggungnya, dan berjalan dengan bangga seperti harimau yang mencari masalah. Orang itu memiliki mata yang dingin. Tubuhnya berselang-seling dengan bekas luka, dia adalah seorang pria yang telah mengalami banyak pengalaman hidup atau mati. Pria ini adalah pembunuh sejati, bocah-bocah lelaki yang berlatih di Martial House tidak bisa dibandingkan dengan kehadirannya. Melihat orang ini, penaksir gemuk menyusut. Pria ini berada di tingkat kelima transformasi tubuh. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak tulang tempah. Orang ini hanya selangkah lagi dari periode kondensasi denyut nadi. Tetapi satu langkah ini memiliki terlalu banyak orang yang tidak dapat menyeberang sepanjang hidup mereka. Apa yang ingin dibeli oleh pelanggan? Lebih besar dari pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat sekeliling, jadi dengan bijak si penilai juga tetap diam. Pria itu melihat ke sekeliling toko dan sepertinya tidak ada yang menarik perhatiannya, sampai tiba-tiba, dia menunjuk 2 lembar kertas kuning yang ditekan di antara kaca. Ini simbol prasasti. Ya, ini 100 tael emas. Pria itu berkata dengan sedikit kejutan. Simbol tulisan biasa harganya lebih dari 1000 tael emas, 100 tael emas benar-benar murah. Pemilik toko berkata dengan jujur, ini adalah produk dari magang prasasti. Level kultivasinya hanya pada level ketiga dari transformasi tubuh. Peningkatan kekuatan yang ditawarkannya mungkin hanya sampai 10%. Petik 2. 10%, pria itu mengerutkan kening. Ini benar-benar angka yang rendah. Namun sayang, dia tidak mampu membeli simbol prasasti yang bernilai lebih dari 1000 tael emas. Nama pahlawan ini adalah Tai Feng. Latar belakangnya biasa, dan gajinya tergantung pada apa yang disediakan tentara untuknya. Dia harus menyediakan untuk orang tua Manula bersama dengan memasok obatnya sendiri, sehingga dia tidak bisa menghabiskan sejumlah besar emas. Bahkan 1000 tael emas, tapi bahkan 100 adalah harga yang lumayan besar. 1 bulan yang lalu, Tai Feng menemani pasukan bersenjata dalam sebuah ekspedisi dan telah mengambil kepala pemimpin musuh, yang juga berada di tahap penempaan tulang. Dia mengambil pedangnya sebagai rampasan perang. Pedang ini adalah harta dari langkah manusia. Aturan tentara adalah bahwa harta yang didapat adalah milik sendiri. Seperti ini, Tai Feng memperoleh pedang yang berharga. Namun, pedang itu telah rusak, ujung pedang terputus. Harta yang tidak lengkap ini hanya bisa menampilkan efek terbatas. Ketika seniman bela diri memusatkan kekuatan jiwanya dalam senjata,
karena pedang itu tidak lengkap, kekuatan tempur juga diturunkan. Selain itu, Tai Feng juga kecewa karena pedang itu tidak memiliki simbol tulisan, jadi kekuatannya bahkan lebih rendah pada level. Tai Feng tidak berpikir untuk mengukir sebuah prasasti di atasnya, karena dia tidak mampu membayar harga tinggi, dan juga karena pedang itu rusak sehingga orang dapat mengatakan itu tidak layak untuk sesuatu seperti simbol prasasti. Tetapi melihat simbol prasasti ini dari seorang murid, ia mulai melihat daya tariknya. Secara umum simbol yang meningkatkan kekuatan sebesar 30% akan membutuhkan sekitar 1.500 tael emas. Tapi ini hanya menambah senjata sebesar 10%, jadi harganya hanya 100 tael emas. Rasio efektivitas dengan biaya tinggi, tetapi yang lebih penting, ia mampu membelinya. Besok adalah putaran ketiga turnamen seni bela diri tentara. Lawan berikutnya adalah yang cukup sulit. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan pedangnya hanya dengan sedikit, maka peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Turnamen ini diperlukan oleh semua seniman bela diri dalam usia 30 tahun. Jika seseorang memiliki hasil yang hebat, mereka akan mendapatkan hadiah besar, atau bahkan kenaikan pangkat militer. Eksploitasi militer Tai Feng telah menumpuk selama bertahun-tahun. Jika dia menunjukkan hasil yang bagus kali ini, dia bahkan mungkin akan diangkat menjadi kapten 10.000 orang. Apalagi dia menginginkan hadiahnya. 10 tahun yang lalu ibunya memilih obat-obatan herbal sehingga dia bisa terus berlatih bela diri dan jatuh dari tebing dan mematahkan kedua kakinya. Dia dikurung di tempat tidur sejak itu. Tai Feng bersumpah kepada surga bahwa dia akan membeli obat langka Black Jade Paste untuk ibunya. Black Jade Paste memiliki kemampuan untuk menyembuhkan patah tulang jika diatur dengan benar. Dengan itu, dia akan bisa menyembuhkan kedua kaki ibunya, dan dia akan bisa berjalan lagi. Tapi harga obat langka ini adalah 5.000 tael emas. Baginya sekarang, itu hanyalah sosok yang tak terbayangkan. Dengan mengingat hal ini, Tai Feng harus meraih kemenangan dengan tangannya sendiri. Besok adalah hari ketiga turnamen, dan bahkan Marsekal Qin Xiao akan hadir secara langsung. Dia adalah tokoh nomor 1 di negeri itu. Tidak mungkin dia bisa kalah dengan banyak hal yang dipertaruhkan. Untuk keluarganya, untuk ibunya. Tai Feng mengepalkan giginya dan berkata kepada pemilik toko, prasasti ini simbol, aku akan mengambilnya. Petik 2, tidak mungkin. Entah bagaimana, Anda berhasil mendapatkan kembali 95 tael emas. Lin Xiaodong memandangi uang kertas di tangan Lin Mings dan tidak percaya itu asli. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan dalam benaknya, bahwa orang bodoh yang menyedihkan dan menghabiskan 95 tael emas untuk membeli selembar kertas toilet. Ini 92 tael emas, kata Lin Ming. Pusat perdagangan kotak-kota sangat cepat dalam hal uang. Hari berikutnya setelah pembelian mereka telah menyerahkan keuntungannya kepada Lin Ming. Itu awalnya 100 tael emas, dan setelah mengeluarkan 5%, dan 3 tael emas untuk sewa, ada 92 tael emas yang tersisa. Simbol tulisan yang seharusnya memiliki nilai minimum 1.000 tael emas hanya dijual seharga 92. Itu benar-benar membuat Lin Ming tercengang bahwa orang yang membelinya mendapat untung, tetapi memang benar bahwa orang yang membelinya mengambil risiko. Emas tidak cukup untuk membeli obat langka apapun. Itu hanya cukup untuk membeli jenis umum yang menyembuhkan luka. Lin Ming mengangkat bahu dan pergi ke toko obat untuk mencari beberapa bahan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada saat ini di Pangkalan Zirah, ada turnamen kemegahan dan grand yang tak tertandingi yang terjadi. Majelis seniman bela diri besar di lapangan Ten Mile, mengenakan baju besi-besi yang berat di bawah terik matahari. 10.000 tentara berdiri dalam formasi kotak yang rapat. Jika seseorang mendekati mereka, mereka akan merasakan aura perang, seolah-olah mereka tenggelam di beberapa medan perang kuno ketika Dewa Kematian sedang berlari ke arah mereka. Ini adalah prajurit paling hebat dari kerajaan-kerajaan langit. Bahkan memilih satu secara acak, itu bukan lelucon untuk mengatakan bahwa mereka bisa bertarung melawan 10 pejuang lain. Sebaliknya para prajurit ini adalah barisan kursi. Di tengah-tengah ini duduk seorang pria mengenakan baju besi emas. Meskipun rambut tebal di pelipisnya sudah beruban, ekspresinya cerah, dan matanya tajam seperti elang. Dia memberi perasaan kekuatan yang tak terbatas, seorang pahlawan di antara para pahlawan. Ini adalah orang yang kekuatannya telah menghanyutkan negara Matahari Timur 80 tahun yang lalu, Marshal Qin Xiao. Kehadirannya di sini menunjukkan betapa pentingnya turnamen ini. Keluarga Qin juga hadir, termasuk Qin Xingxuan dan tuannya, Mr. Mui. Mui sudah berusia 100 tahun. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah Hautian. Dia juga salah satu master tertinggi Sky Fortune, dan merupakan master prasasti. Bahkan King of Sky Fortune Kingdom harus memperlakukannya dengan hormat. Selain keluarga Qin, ada juga ribuan pejabat militer lainnya. Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 19. Keraguan Mui. The Sky Fortune Kingdom mengadakan seni bela diri dengan harga tinggi, terutama di militer. Turnamen akan diadakan setiap 3 tahun, untuk pemilihan talenta ke posisi yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan semangat juang prajurit perang.
Persyaratan untuk turnamen ini adalah bahwa seseorang harus kurang dari 30 tahun dan telah mencapai setidaknya tingkat ketiga transformasi tubuh. Ribuan pesaing akan masuk, dan setelah beberapa tes dan 3 putaran, hanya 50 yang tersisa. Sekarang putaran ketiga dan terakhir dari kompetisi telah dimulai. Para pesaing telah melalui putaran mereka, dan tak lama lagi hanya akan ada 50 yang tersisa. Ini adalah pertempuran terakhir. Para kontestan akan menampilkan semua kemampuan tersembunyi mereka dan bertarung dengan sekuat tenaga. Panggung akan dipenuhi dengan aura api yang mengamuk ketika masing-masing orang membuat posisi terakhir mereka. Namun awal kompetisi tidak menyebabkan petinggi memperhatikan banyak hal. Pesaing di lapangan sejauh ini memiliki kekuatan rendah, atau terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Itu telah mencapai babak ke-20 sejauh ini dan tidak ada perkelahian yang meriah. Semua yang diperhatikan Qin Xiao sejauh ini hanyalah hasilnya. Kompetisi sekarang memiliki dua sisi. Salah satunya adalah putra seorang jenderal, seorang pria tampan berusia 29 tahun di puncak penempaan tulang. Beberapa tahun terakhir pria ini telah melakukan banyak misi dan mendapatkan banyak medali dan penghargaan untuk jasanya. Kekuatannya telah diperkuat oleh peristiwa-peristiwa ini, dan dalam kepemilikannya bahkan ada 2 harta, pedang dan baju zirah. Pedang itu juga memiliki ukiran dari Master Prasasti, kekuatannya bukan masalah kecil. Tapi di sisi lain adalah seorang prajurit kelahiran yang berasal dari keluarga sederhana. Namanya Tai Feng. Bakatnya tidak luar biasa, tetapi dia berlatih dengan rajin sampai-sampai orang itu kehabisan napas. Dia tak kenal takut dalam pertempuran, bahkan ancaman kematian tidak dapat menyebabkannya goyah. Dia telah membunuh banyak musuh dan menghasilkan banyak jasa bagi dirinya sendiri, bahkan lebih daripada anak umum. Sekarang, Tai Feng juga berada di puncak penempaan tulang. Sangat jarang bagi dua tentara untuk memiliki kultivasi yang sama dan tinggi pada usia mereka. Setelah membantai musuh-musuh mereka di medan perang, di masa depan adalah mungkin bahwa mereka akan memasuki periode kondensasi nadi dan menjadi pilar negara. Ketika wasit mengumumkan 2 pesaing, seorang jenderal berpenampilan perak tersenyum kebahagiaan dan kepuasan. Yang naik panggung adalah putranya. Haha, Li, anakmu benar-benar membuatmu bangga kali ini. Qin Xiao tersenyum ketika mengatakan ini. Jenderal perak yang penuh hiasan ini pernah berada di bawah komandonya dan mereka adalah teman lama. Komandan terlalu sopan. Anakku yang malang ini telah tumbuh dengan banyak obat-obatan langka dan masih belum menunjukkan banyak harapan. Dia benar-benar tidak berusaha untuk berhasil. Meskipun jenderal yang berhias perak mengatakan ini dengan jijik, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia sangat puas dan bangga dengan putranya. Tai Feng ini memiliki hasil yang sangat baik, tetapi dia akan merasa sulit untuk menang hari ini. Kata Qin Xiao jadi karena perbedaan dalam keterampilan bela diri dan perbedaan dalam peralatan langka. Putra Jenderal Perak yang terpampang memiliki 2 harta langka, dan mereka juga memiliki ukiran dari master tulisan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tai Feng ini berasal dari latar belakang yang sederhana, tentu saja dia tidak akan memiliki hal-hal seperti itu. Pertempuran ini tampaknya tidak adil, tetapi turnamen Sky Fortune Kingdom selalu begitu. Harta dan peralatan dianggap sebagai bagian dari kekuatan bawaan prajurit. Di tengah-tengah medan perang, karena perbedaan dalam peralatan, jika Anda ditebang oleh musuh, dapatkah Anda mengeluh bahwa itu tidak adil? Tidak mungkin bagi tentara untuk memasok setiap tentara dengan peralatan langka, jadi jika seorang prajurit ingin mempersiapkan, maka latar belakang keluarga mereka juga menjadi bagian dari kekuatan mereka, dan bahkan bagian yang penting. Ketika Tai Feng naik ke atas panggung, ia mengeluarkan keempat kakinya, pedang. Qin Xiao menoleh ke Muyi yang duduk di sampingnya. Tuan Muyi, apakah pedang Tai Feng juga merupakan harta? Muyi mengelus jenggotnya dan mengangguk, memang harta, tapi itu rusak kurang dari P lebih besar dari. Oh, rusak. Setelah Muyi mengatakan itu, Qin Xiao juga melihat bahwa pedang itu meleset dari ujungnya. Itu benar-benar pedang yang rusak. Muyi berkata, peralatan yang rusak tentu saja lebih buruk daripada yang utuh. Bukan hanya itu tetapi itu adalah satu-satunya harta Tai Feng, sedangkan Li Qi memiliki 2 tingkat kultivasi mereka mungkin serupa, tetapi manual keterampilan bela diri Tai Feng lebih rendah daripada Li Qi. Pertempuran ini, Tai Feng akan kalah. Qin Xiao berkata, meskipun dia akan kalah, bahwa Tai Feng ini berhasil sampai sejauh ini dengan pedang yang rusak juga luar biasa. Jika dalam pertempuran berikutnya dia bisa mengatur 20 gerakan, aku mungkin mempromosikan ke aula bela diri tentara. Xing Xuan, perhatikan baik-baik pertempuran ini, Anda juga akan memasuki lapisan kelima transformasi tubuh. Meskipun Anda mempraktikkan keterampilan bela diri khusus untuk wanita, semua makhluk adalah sama, jadi jika Anda memperhatikan dengan seksama itu akan membantu Anda. Petik 2. Beberapa kata terakhir Qin Xiao adalah untuk Qin Xing Xuan. Dia dengan sopan mengangguk dan berkata, ya, kakek. Begitu wasit dimulainya pertarungan, pria bernama Li Qi bergegas maju dengan beberapa serangan dahsyat. Dia berharap untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia memiliki keunggulan di setiap aspek.
Semakin cepat dia menyelesaikan ini, semakin baik. Dia mulai memanfaatkan keterampilan rahasia yang diturunkan melalui keluarga Li, Five Secret Mountains Sabre Art. Ilmu pedang seperti ini luar biasa, seolah-olah ada gunung yang jatuh menimpa Anda. Setiap tebasan dan tusukan disertai dengan rasa kekuatan yang tak tertandingi. Itu bisa langsung membanjiri siapapun dari tingkat kultivasi yang lebih rendah. Bahkan dengan kultivasi yang setara, sulit untuk bertahan melawan serangan yang menghancurkan Anda seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar hanya akan menyerah pada serangan berat yang menghancurkan. Begitu Li Qi memegang pedangnya, udara dipenuhi dengan siulan angin, seolah-olah seluruh orkestra sedang memainkan lagu pertempuran. Pedang di tangannya adalah 500 jins, itu adalah kombinasi sempurna untuk menampilkan kekuatan luar biasa dari Five Secret Mountains Sabre Art. Jika kualitas senjata musuh kurang, maka senjata itu akan hancur berantakan. Tai Feng melihat Li Qi datang memotong bawah dan matanya mengeras, kulitnya berubah. Dia tahu langkah rahasia Li Qi. Dia menenggelamkan pinggangnya dan memantapkan kakinya. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang yang patah, tubuhnya meletus dengan banjir esensi sejati yang bergolak yang menuangkan ke dalam pisau. Menghadapi serangan luar biasa Li Qi, ia hanya bisa menemuinya dengan kekuatan sekuat tenaga. Tapi ketika Tai Feng menuangkan esensi sejatinya ke pedang, hatinya sedikit melompat. Esensi sejati mengalir seolah-olah itu jauh lebih halus dari sebelumnya. Tai Feng sudah memiliki pedang ini selama beberapa bulan. Sebelum sekarang, ketika dia menuangkan esensi sejatinya ke dalam bilah, itu seperti menuangkan air ke parit drainase. Pedang tidak bisa menyerap banyak esensi sejati, dan pada kenyataannya menyia-nyiakan banyak hal. Tapi kali ini bilah itu menyedot esensi sejatinya seperti arus eding. Kelancaran penyerapan tidak ada bandingannya, dan tidak ada satupun perasaan terbuang. Bagaimana bisa seperti ini? Tai Feng tidak punya waktu untuk berpikir dengan pedang Li Qi menghampirinya, jadi dia hanya berteriak dan memotong pedangnya ke atas. Dengan keterampilan bela diri tentara tingkat rendah yang umum, Total Annihilation Strike, dia bertemu rahasia-rahasia militer tingkat tinggi Li Qi. Keterampilan diturunkan melalui keluarganya, Five Secret Mountains Sabre Art. Pisau mereka bertabrakan, setiap ledakan keras memenuhi udara. Tabrakan esensi sejati meletus ke udara, dan lantai daerah itu hancur berantakan. Li Qi terpaksa mundur 3 atau 4 kaki, tetapi Tai Feng juga terpaksa mundur beberapa langkah. Sama-sama cocok. Tai Feng tersentak dan melihat pisau di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan warna tidak percaya. Dia belum pernah bertarung sebelumnya dengan Li Qi sebelumnya, dan hanya pernah mendengar tentang dia. Setelah serangan itu sekarang, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya pria ini sebenarnya. Sebelumnya, dia akan menderita beberapa luka ringan, bukan bagaimana dia berhasil menjaga pedangnya dicek. Dia tahu dengan pasti bahwa bukan kekuatannya sendiri yang meningkat, tetapi pedang miliknya telah berubah. Apakah itu karena simbol prasasti dari kemarin? Tai Feng tidak mengerti persis bagaimana prasasti bekerja, tetapi tahu bahwa mereka dapat memperkuat senjata. Tai Feng berpikir mereka mungkin meningkatkan ketajaman bilahnya, tetapi setelah mengujinya kemarin di beberapa pohon dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, jadi dia kecewa. Dia tidak pernah menyadari bahwa teknik prasasti menggunakan esensi sejati untuk meningkatkan kekuatan senjata. Apakah ini benar-benar simbol prasasti magang? Bagaimana bisa begitu sengit? Meskipun dia tidak mengerti harga dari sebagian besar prasasti, dalam hatinya dia benar-benar tahu bahwa dengan kekuatan dan efek yang begitu kuat, tidak mungkin prasasti ini dapat dibeli hanya dengan 100 tael emas. Hanya dengan tabrakan, Li Qi telah tersentak kembali ke realitas. Pria ini telah melakukan serangan pedangnya dengan pisau yang patah itu dan telah keluar bahkan, mungkin lebih tinggi. Pria ini, sangat menakutkan. Bagus. Qin Xiao memuji, keterampilan bela diri tentara biasa mampu menjauhkan, keterampilan 5 pedang gunung suci, Li Qi dengan pisau patah. Tai Feng ini bagus. Sangat bagus. Mr. Mui, bagaimana menurutmu? Mui mengerutkan alisnya dan kehilangan kata-kata. Meskipun dia dan Qin Xiao memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia juga seorang master tulisan, jadi pemahamannya tentang harta secara alami melebihi Qin Xiao. Dalam serangan singkat itu beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat bahwa pedang rusak Tai Feng tidak kalah menakjubkan dari pedang Li Qi. Dan itu karena esensi sejati yang mengalir dari bilah itu bahkan mengejutkannya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat bilah yang rusak, dia bisa melihat bahwa itu bukan harta kelas tinggi. Mungkinkah itu karena simbol tulisan? Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 20. Keterampilan menulis. Bang. Saat Mr. Mui berpikir, Tai Feng dan Li Qi bertabrakan lagi dalam hujan percikan api yang menyilaukan. Keduanya adalah pejuang yang kejam dan ganas, masing-masing gerakan mereka bertemu langsung dengan yang lain. Tapi Tai Feng mengandalkan pedang yang patah untuk mencocokkan Li Qi secara merata, dan bahkan kecemerlangan esensi sejati yang meledak dari pedangnya jauh melebihi pedang Li Qi. Tanda seru. Dalam bentrokan berikutnya, Li Qi membuat kesalahan ceroboh dan tergores oleh pedang Tai Feng.
Meskipun baju besi Liki juga merupakan harta yang langka, pedang lawan mengandung esensi sejati berbahaya yang merasuki dan mengebor tubuhnya. Wajah Liki langsung berubah menjadi putih pucat saat dia hampir meludahkan seteguk darah. Bahkan Qin Xiao memperhatikan bahwa pedang itu aneh. Dia melihat Dan Muyi dan berkata, sepertinya saya meremehkan pedang itu. Harta pangkat apa yang ada pada langkah manusia? Petik 2. Muyi menjawab, itu benar-benar harta peringkat yang lebih rendah dalam langkah manusia. Dia mengetukkan jari-jarinya ke sandaran lengannya saat dia merenungkan apa kemungkinan penyebabnya. Pada saat ini, Qin Xingxuan yang telah dengan hati-hati mengamati pertempuran, membuka mulutnya dan berkata, Tuan, mungkin pada harta ini terukir simbol oleh master tulisan besar. Muyi berkata, saya juga curiga ini. Saya sedang memikirkan keterampilan master mana yang bisa dimiliki. Bahkan jika pedang itu sudah rusak pada keadaan ini, untuk itu dapat memerintahkan kekuatan seperti itu. Ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri, pertarungan di atas panggung sudah mencapai akhir. Liki telah terluka dan tidak bisa lagi menahan apapun. Sudah waktunya untuk menggunakan tipe ke-6 dari skill 5 Gunung Suci Sabar. Dia baru saja mempelajari keterampilan ini dan menyimpannya sebagai langkah pembunuhnya dalam pertandingan terakhir, tapi saat ini dia tidak punya pilihan selain menggunakannya jika tidak dia akan menderita kekalahan. Liki menyilangkan pedangnya di dadanya, dan esensi sejati dalam dirinya mulai bergemuruh ketika dia berkata, Tai Feng, aku mengakui kekuatanmu, kamu adalah tuan sejati. Dengan keterampilan bela diri Anda yang biasa, Anda telah mendorong saya sampai menyakiti harga diri saya dan membuat saya menggunakan pukulan terkuat saya. Tapi itu berakhir sekarang. Bersiaplah untuk memenuhi serangan terakhir saya. Naga hitam akan turun dari gunung. Liki berteriak saat dia menuangkan seluruh esensi sejatinya ke pedang. Pedang hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye cemerlang dan angkuh. Liki mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya dan membidik Tai Feng, lalu menebas ke bawah dalam celah yang sengit. Pada saat itu, beberapa warna mengerikan dan samar muncul di udara. Ini adalah cakar naga hitam. Dia sudah berhasil membentuk nuansa naga hitam. Liki ini benar-benar dicapai dalam seni pedang keluarga Li. Tai Feng akan merasa mustahil untuk menahan serangan ini. Saat naga hitam bergegas ke arahnya, Tai Feng tahu bahwa ini adalah langkah terkuat Liki. Meskipun naga hitam berisi energi yang akan menakuti sebagian besar prajurit, pada saat ini Tai Feng tidak merasakan apa-apa di hatinya kecuali ketenangan yang tak tertandingi. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Dia bisa merasakan niat bertarung yang tebal dari pedang seolah-olah itu adalah teman lama. Cek ibumu. Anda pikir Anda telah menang, tetapi saya akan menjadi pemenang. Hati Tai Feng meninggalkan semua pikiran yang tidak perlu. Dia mengeluarkan raungan luar biasa yang memecahkan udara dan mengompresi setiap ons terakhir dari esensi sejati yang tersisa ke pedangnya. Esensi sejati dalam bilah telah dikompresi hingga batasnya. Pada saat ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Sebuah cahaya yang sangat menyilaukan dipancarkan dari semua derajat saat esensi sejati vulkanik meletus dari pedang itu. Itu berubah menjadi pelangi cemerlang yang melesat maju seperti meteor yang menyala-nyala langsung ke keteduhan naga hitam. Melampaui semua lawan, mengalahkan semua musuh, membanjiri semua ciptaan. Ini adalah keterampilan dari Overwhelming Rune, serangan kekerasan instan. Terjadi ledakan besar dan hal yang tak terbayangkan terjadi. Naungan naga hitam telah dipotong setengah oleh bilah Tai Feng. Liki terlempar keluar panggung terbalik seperti boneka kain saat dia meludahkan darah. Mata Qin Xiao menyala saat dia melihat adegan ini. Esensi sejati telah meringkas menjadi kenyataan. Bagaimana ini mungkin? Cahaya terang itu jelas merupakan esensi sejati, tetapi untuk menggunakan esensi sejati seperti itu diperlukan setidaknya periode kondensasi pulsa untuk digunakan oleh seniman bela diri. Tai Feng hanya di batas penempaan tulang, jadi bagaimana? Pada saat ini di lapangan, begitu Liki telah dipentaskan dari panggung, Tai Feng jatuh berlutut. Esensi sejatinya telah dihabiskan sepenuhnya. Dia menopang dirinya sendiri dengan pedang ini saat dia berlutut. Kedua mata menatap penuh hormat pada api yang dilacak dari simbol prasasti. Simbol ini, apakah itu membantunya sendiri? Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tulisan api selebar 1 inci. Aliran semangat juang terus-menerus ditransmisikan dari prasasti, dan Tai Feng merasakan ikatan yang sangat dekat, hampir kekeluargaan dengannya. Wasit melompat ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Tai Feng. Ini adalah kesal yang menakjubkan. Bintang berbakat dan terbit Liki telah dikalahkan oleh Tai Feng. Qin Xiao menatap jauh ke dalam Tai Feng, dan berkata kepada Muyi, sepertinya saya baru saja. Bagaimana esensi sejati berubah bentuk? Bagaimana Tai Feng melakukan ini? Sepertinya bukan keterampilan bela diri. Petik 2. Sepertinya begitu. Muyi menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berkata, jika saya tidak salah, maka itu adalah keterampilan simbol prasasti. Prasasti dapat mengubah aliran esensi sejati dan mengirimkan keterampilan. Di Sky Fortune Kingdom, teknik seperti itu hampir semuanya hilang.
Keterampilan prasasti. Qin Xiao tertegun. Dia tidak sepenuhnya memahami keterampilan menulis, tetapi dia telah melihatnya sebelumnya. 80 tahun yang lalu ketika ia memerintahkan pasukan untuk melawan negara Matahari Timur, ia telah bertarung dengan para jenderal mereka dan melihat keterampilan simbol prasasti pada waktu itu. Untuk berpikir bahwa setelah periode 80 tahun, ia akan melihatnya sekali lagi. Dia memikirkan hal ini dan kemudian berkata kepada seorang tentara, lewati pesanan, mintalah Tai Feng datang menemui saya. Ya, kurang dari Tai Feng tidak menyangka Marsal Qin akan meminta untuk melihatnya secara pribadi. Ini benar-benar penghormatan terbesar. Dalam keadaan biasa, para perwira militer tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Marsekal Qin secara langsung. Meskipun ia telah melewati banyak situasi hidup dan mati, tetapi begitu ia melihat Marsal, gelombang yang sangat berat dari tekanan memaksanya untuk berlutut. Dia berkata, Tai Feng menyapa Marsal. Berdiri. Qin Xiao melambai. Aku memanggilmu di sini untuk mengajukan pertanyaan. Dari mana pedangmu berasal? Petik 2. Melaporkan ke Marsal, 3 bulan yang lalu diambil dari musuh setelah pertempuran. Petik 2. Oh, biarkan aku memeriksanya. Petik 2. Ya. Tai Feng menghunuskan pedangnya. Qin Xiao menjentikkan jarinya pada pisau saat suara yang jelas terdengar di udara. Mengira itu panjang, dia bisa tahu ada jejak ketidakharmonisan. Pedang itu bagus, tapi pedang itu rusak. Qin Xiao menunjukkan pedang itu kepada Mui. Lebih besar dari. Mui memegang pedang di tangannya dan mengunci pandangannya ke ukiran api. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan itu. Dia menutup matanya saat dia merasakan kekuatan jiwa. Mui berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi Qin Xiao dengan sabar menunggu. Setelah periode waktu yang baik berlalu, Mui akhirnya membuka matanya. Dia berbalik dan membiarkan Qin Xingxuan memegangnya. Mustahil baginya untuk mengatakan apapun darinya, tapi dia hanya ingin dia bisa merasakan pekerjaan tuan ini. Qin Xingxuan memegang pedang ke tubuhnya dan membiarkan kekuatan jiwanya tenggelam ke dalam api yang diukir, simbol. Karena dia sangat fokus, sepasang alisnya yang elegan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berkedut. Bagaimana? Mui bertanya pada Qin Xingxuan. Qin Xingxuan menjawab, bakat Xingxuan terlalu buruk. Saya hanya merasakan bahwa itu penuh dengan simbol dan garis yang misterius. Itu harusnya berasal dari tangan seorang master. Mui berkata, adalah normal untuk tidak bisa mengatakannya. Setelah prasasti selesai, simbol dan rune rahasia akan disembunyikan di dalam harta karun. Sulit untuk dilihat, apalagi dengan tulisan yang rumit dan rumit ini. Itu mengejutkan, tetapi hanya jika ada lebih dari saya dapat menemukan lebih banyak rahasia. Setelah Mui mengatakan itu, Tai Feng berkata, melaporkan ke Marsal, Tai Feng membeli simbol prasasti ini di toko. Ada 2 untuk dijual, tetapi sayangnya saya hanya membeli 1. Jika Tuan Mui memiliki kebutuhan, saya akan pergi ke toko untuk membeli yang lain. Qin Xiao kaget. Kamu membeli prasasti ini. Itu pada awalnya bukan pada pedang. Ya, saya pribadi mengukirnya kemarin. Mui mendengar kata-kata Tai Feng dan langsung bersemangat. Dia bertanya, di mana kamu membelinya? Alun-alun kota. Alun-alun kota. Mui berhenti. Dalam kesannya, barang-barang paling banyak ada 1 atau 200 tael emas. Bagaimana mereka akan menjual simbol prasasti, apalagi, dengan latar belakang keluarga Tai Feng, bagaimana ia bisa membelinya? Oleh karena itu Mui berkata dengan sedikit keraguan, keluarga Anda biasa-biasa saja sejauh yang saya tahu. Bagaimana Anda membeli simbol prasasti yang begitu mahal? Tai Feng ragu-ragu dan kemudian berkata dengan jujur, ini, pada saat saya membelinya, itu ditandai pada 100 tael emas. Pada akhirnya aku hanya mampu membayar ini, 1 hun, berapa harganya? Mata Mui yang biasanya tenang melebar seperti piring dan dia terengah-engah, 100 tael emas. Ini dijual dengan 100 tael emas. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.